Assalamualaikum, selamat malam semuanya Sobat Yobiyosi dimanapun kalian berada. Tidak lupa selalu dan senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semua Sobat Yobiyosi senantiasa menyenangkan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan tentang apa kekurangannya dari program kemitraan. Oke, kalau yang di video saya yang terdahulu itu saya membahas tentang kemitraan, tapi saya bahas dari sisi si pemula atau kita yang akan ikut kemitraan. Tapi di kesempatan kali ini, karena yang bertanya itu tentang kekurangan dari kemitraan, berarti ini nanti yang saya bahas adalah dari sisi pihak yang memberikan kemitraan. Jadi program kemitraan yang sering ditawarkan itu kekurangannya apa saja. Karena yang ditanyakan kekurangan, ya saya jawab yang kekurangannya. Jadi itu nanti apa saja kekurangannya akan kita bahas di video kali ini. Dari analisa saya dan dari pengalaman yang pernah saya alami dulu waktu awal-awal saya akan memulai budidaya, itu saya rangkum. Jadi kekurangan dari program kemitraan ini dalam tanda kutip tidak semuanya ya. Jadi yang saya analisa ini yang pernah saya alami. Mungkin ada program kemitraan yang lebih bagus dari yang pernah saya alami dulu. Saya mungkin yang enggak tahu, jadi mohon maaf kalau nanti analisa saya ini subjektif atau objektif dari pribadi saya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Ini sekedar menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita. Kekurangannya yang pertama itu kurang fair. Yang kedua itu kurang tegas. Yang ketiga itu kurang jelas. Yang keempat itu kurang transparan. Dari keempat kekurangan itu, poin-poin kekurangan itu akan kita bahas di video ini detailnya, lengkapnya. Oleh karena itu buat teman-teman baik pemula ataupun yang sudah budidaya ataupun yang mungkin sudah senior, silakan disimak sampai selesai supaya tidak salah paham atau gagal paham. Mari kita mulai. Kekurangan yang pertama yaitu kurang fair atau kurang sportif. Nah, ini dasarnya itu pengalaman saya juga. Jadi begini, dulu waktu awal-awal saya mau budidaya, saya itu menghubungi beberapa pihak yang memberikan kemitraan. Karena dulu di tahun-tahun 2019 akhir atau 2020 awal lah, itu banyak iklan-iklan tentang kemitraan, itu banyak. Saya pun tahunya itu dari YouTube juga ada, dari Facebook juga sering ada iklan, maksudnya mempromosikan itu sering ada. Nah, dari sekian iklan atau sekian pihak yang memberikan kemitraan, saya itu mengerucut ke salah satu yang saya tertarik karena jaraknya ya nggak begitu jauh lah dari tempat saya. Kalau ditempuh pakai naik motor ya kurang lebih 3-4 jam gitu. Kalau naik bis juga ya sekitar segitu, 3-4 jam sudah nyampe. Nah, waktu itu saya menghubungi nomor yang tertera di YouTube. Nah, ternyata itu nomornya ownernya. Nah, setelah saya komunikasi terus komunikasi gitu, ketika saya sudah menyatakan tertarik, nah saya pun memutuskan untuk datang ke sana.
Nah, si ownernya itu bilang ya nggak apa-apa, langsung aja datang ke sini, terus lihat-lihat dulu juga nggak apa-apa, pokoknya kita welcome dengan pemula. Si ownernya bilang seperti itu. Nah ternyata tapi sampai di sana, sampai di tempatnya yang saya tuju itu, yang memberikan program kemitraan itu, saya diterima oleh adminnya. Saya diterima itu di depan ya sebuah bangunan lah, katakanlah seperti itu. Di depan itu saya tidak diperbolehkan langsung masuk ke area kolam atau ke area budidaya, saya tidak diperbolehkan. Saya di apa itu diterima di depan pokoknya, terus diajak berbincang-bincang seperti apa, dibincang-bincang tentang ini itu gitu. Terus saya mengatakan pengen lihat dulu gitu, untuk memutuskan mau ikut apa enggak saya pengen lihat dulu. Saya bilang seperti itu kan. Lah si adminnya ini, admin atau pekerjanya si yang punya kemitraan itu tidak membolehkan. Dia melarang, atau dalam artian dia melarang sebelum saya menandatangani bahwasanya saya ikut program kemitraan itu gitu loh. Jadi terus setelah terjadi perdebatan yang sedikit panjang gitu, akhirnya saya mengalah, oke saya akan ikut program kemitraan itu. Terus dia menyodorkan 3 lembar, kalau nggak salah itu 3 lembar kertas itu yang dijepret itu, dari judulnya yang pertama terus sampai lembar ketiga yang terakhir itu saya baca semua. Jadi dari awal CV-nya apa, terus visi misinya apa, itu saya baca detail semua sampai akhirnya mengerucutlah ke bagian akhir, yaitu pasal tentang kewajiban dari pihak ke-1 dan pihak kedua. Jadi yang memberikan program kemitraan itu disebut pihak ke-1, yang mengikuti program kemitraan itu disebut pihak kedua. Nah dari kewajiban itu, kewajiban yang ikut kemitraan, maksudnya dari pihak kita yang pemulanya akan ikut program kemitraan itu, kewajibannya kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 7 pasal. Sedangkan yang dari pihak yang memberikan kemitraan itu cuma 3. Nah salah satunya yang terpenting itu, maksudnya yang saya bahas di sini yang bisa saya katakan tidak fair itu bunyinya seperti ini. Jadi kalau kita ikut kemitraan, kita diwajibkan menerapkan metodenya dia, ambil indukan dari dia, dan wajib menjual lagi kepada dia gitu. Tapi di pasal kewajiban dari yang memberi kemitraan itu tidak ada pasal yang berbunyi bahwasanya pihak ke-1 itu wajib menampung hasil dari budidaya kita nanti kalau sudah berhasil. Itu tidak ada. Terus satu lagi yang saya perdebatkan, maksudnya saya balik gitu ke adminnya itu, karena saya ditemui admin kan, saya balik bertanya ke admin, ini saya wajib membeli indukan dari sini, dari pemula kemitraan, terus wajib menerapkan metode dari sini, semuanya pokoknya dari sini. Tapi kalau saya tidak berhasil, kompensasinya dari sini apa? Maksudnya apakah saya akan dibimbing sampai berhasil? Misalkan saya ambil senilai 1 juta katakanlah. Kalaupun itu nanti dalam perjalanannya itu tidak berhasil, mati-mati atau bagaimana, itu kompensasinya apakah saya akan diberikan lagi atau bagaimana? Nah, si adminnya menjawab, tidak mas, tidak diberikan lagi. Yang kita garansi kematian dan lain sebagainya itu cuman selama 3 hari. Nah dari situ kan saya menyimpulkan, oh kalau kayak gini berarti tidak fair gitu. Seharusnya kalau memang
yang ikut kemitraan itu wajib menerapkan metode dari dia, indukan dari dia, semuanya dari dia, ya berarti dia harus menjamin bahwasanya metode dari dia dan indukan dari dia itu nanti tidak akan mati-mati dan prosesnya itu sampai berhasil. Minimal itu kalau katakanlah kita harus menaruh deposit ke dia, tapi ada keterjaminan, entah kita itu apa, dalam artian gagalnya kita itu misalkan di limit 3 kali. Kalau sudah 3 kali berarti sudah tidak bisa, memang mungkin dari kondisi alam atau bagaimana, tapi kan bukan cuma 1 kali terus kalau tidak berhasil ya sudah harus beli lagi gitu kan. Itu namanya nggak fair kalau seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu. Tidak fairnya itu di situ. Karena kita wajib membeli dari dia, pakai metodenya dia, harusnya ada jaminan dari pihak yang memberi kemitraan bahwasanya metode yang yang akan kita terapkan nanti benar-benar metode yang terbaik. Tapi ternyata mereka tidak berani. Oke, itu saja yang bisa saya uraikan tentang kekurangan yang dari poin kurang fair atau kurang sportif. Ada sedikit yang saya tambahkan tentang yang saya bahas tadi, bahwasanya di pasal kewajiban pihak 1 dan pihak 2, jadi pihak 2 wajib menjual hasil ke pihak ke-1, di pihak ke-1 tidak wajib menampung atau menerima, itu tidak ada. Tapi kata-kata yang mengerucut pada bahwasanya pihak 1 bersedia menampung atau menerima itu ada di visi misi. Dulu memang saya pernah perdebatkan itu. Lah si adminnya menjawab, lah ini ada di visi misi gitu. Tapi kan tidak ada di pasal tentang kewajiban gitu. Tentang poin di kewajiban itu tidak ada. Terus nomor 2 kekurangan dari program kemitraan itu atau pihak yang menawarkan program kemitraan itu yaitu kurang tegas. Kenapa saya mengatakan kurang tegas? Jadi begini, si pihak yang memberikan kemitraan atau menawarkan kemitraan itu ternyata dia juga menjual atau menerima orderan dari seseorang atau pihak manapun yang beli tapi tidak ikut kemitraan. Jadi kalau mau beli indukan saja boleh, tapi tidak ikut kemitraan. Nah, karena tidak ikut kemitraan berarti tidak dibimbing, jadi sistem beli lepas. Nah, dari situ saya mengatakan atau berani menganalisa, berani menilai bahwasanya CV atau PT ataupun pihak yang memberikan kemitraan itu kurang tegas. Kalaulah mau main di kemitraan ya seharusnya ya kemitraan saja ya. Jadi melayani yang ikut kemitraan, yang non kemitraan tidak dilayani. Seharusnya seperti itu kalau memang tegas. Poin yang ketiga yaitu kurang jelas, dan poin yang keempat itu kurang transparan. Oke, di poin yang ketiga dan keempat ini saya gabung saja. Jadi kurang jelas dan kurang transparan kan ya kurang lebih sama gitu loh. Jadi kurang jelasnya itu seperti ini kalau menurut saya. Jadi si CV ataupun PT yang menawarkan kemitraan ataupun mempromosikan kemitraan itu kurang jelas menurut saya itu karena ketika saya menanyakan siapa saja atau di mana saja orang atau pihak yang sudah ikut kemitraan mungkin 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu dan sekarang sudah berhasil, itu di mana saja. Maksud saya menanyakan seperti itu barangkali tempatnya dekat dengan tempat saya, kan saya bisa
mencari informasi dulu ke dia. Ini maksudnya mencari atau menanyakan pengalaman dia selama ikut kemitraan itu seperti apa gitu kan. Saya bisa bisa menambah teman dan menambah wawasan dulu sebelum ikut kemitraan. Tapi ternyata dari CV atau PT ini tidak bisa memberikan itu, tidak bisa memberikan datanya dia tentang siapa saja atau di mana saja orang-orang atau pihak yang pernah ikut kemitraannya dia dan berhasil, itu tidak ada. Maksudnya tidak diberikan datanya kepada saya yang akan gabung ke kemitraan, itu tidak diberikan. Nah, seharusnya kan kalau memang ada, misalkan taruhlah yang kantor pusat yang memberikan kemitraan itu ada di Surabaya, katakanlah seperti itu. Kan barangkali ada yang di Ngawi ataupun di Ponorogo, itu kan dekat dengan saya. Kalaupun memang ada dan sudah berhasil, kan saya bisa saja menimba ilmu ke situ. Walaupun saya ikut kemitraannya ke pusat, tapi kan sambil sharing atau sambil bertanya-tanya gitu kan harusnya ada datanya gitu loh. Kalau menurut saya kan itu wajar kalau saya menanyakan seperti itu. Jadi kan selain saya mencari ilmu atau mencari pengalaman tentang budidaya lobster air tawar, kan saya juga mencari silaturahmi atau mencari saudara yang sehobi gitu loh maksudnya. Tapi ternyata ya itu tadi, dari pihak kemitraan tidak bisa memberikan data yang saya tanyakan itu. Oke teman-teman, saya kira kurang lebihnya seperti itu. Ini jawaban atas pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kemitraan itu kurangnya apa. Nah, dari analisa saya berdasarkan pengalaman dan fakta yang pernah saya alami, saya bisa saya uraikan seperti itu. Tapi jangan lupa bahwasanya uraian saya atau pendapat saya ataupun penilaian saya itu tidak mutlak kebenarannya, karena ya mungkin saja ada teman-teman atau siapa saja yang punya pengalaman manis ikut kemitraan yang tidak bersedia mengungkap, mungkin saja ada. Jadi kalaupun memang ada, ya saya sebagai pribadi saya juga memohonlah, bagikanlah pengalaman kalian, teman-teman mungkin yang menyimak video ini yang ikut kemitraan dan merasakan keberhasilannya, merasakan manisnya ikut kemitraan. Bolehlah kita sharing pengalaman supaya pemula yang mungkin memang benar-benar pengen ikut kemitraan menemukan jawabannya dari sharingnya Anda tentang manisnya ikut kemitraan ataupun mudahnya perjalanan Anda di budidaya lobster air tawar karena mengikuti kemitraan dari program si A atau si B. Itu kan nggak apa-apa juga gitu loh, kita sharing, kita share supaya ada berita lain atau keseimbangan berita gitu loh. Soalnya ya seperti yang saya alami atau saya dengar itu, sampai sejauh ini saya belum pernah mendengar ataupun melihat ada orang atau pihak dari manalah gitu yang berhasil budidaya lobster air tawar karena mengikuti kemitraan dari si A, si B atau si C. Itu saya belum pernah dengar. Ya mungkin saya yang kurang jauh ngopinya atau kurang jauh mainnya, ya nggak tahu. Jadi oleh karena itu dari konten ini, kalaupun memang ada, ya bolehlah silahkan share atau kalian komen saja kalian tinggal di mana. Kalau memang bersedia nanti saya akan datang ke situ.
saya akan buat konten dan saya akan share di channel saya ini. Barangkali bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman kita yang masih pemula. Dan akhirnya di ujung dari video saya yang satu ini, yang kali ini, saya ingin menutup dengan sebuah kalimat yang saya kutip dari hadis atau apalah, pokoknya saya sering dengar itu seperti ini yang bunyinya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Dari kalimat itu bisa saya korelasikan atau kita korelasikan bahwasanya sebaik-baiknya pengetahuan dan pengalaman itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Oke, sampai di sini saja dulu. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya ini. Barangkali informasi dari video ini bermanfaat atau berguna atau diperlukan oleh teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, silahkan share saja. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Barangkali berkenan juga silakan like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum